Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Buat yang lagi liput-liput berita, gua saranin jangan sembarangan mau nginap di rumah orang asing meskipun itu urgent banget. Kenapa begitu? Karena takutnya kalian ngalamin hal yang sama di film ini berjudul The Unseen 1980. Menceritakan tentang 3 gadis yang mendapat tempat tinggal oleh orang asing. Tetapi baru saja sehari menginap, salah satu gadis itu meninggal. Apakah yang terjadi pada wanita itu? Daripada kalian penasaran, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Tony, seorang mantan atlet, tengah berlatih angkat beban di apartemennya. Lalu ada wanita bernama Jennifer yang tidak lain adalah pacar Tony. Hubungan mereka berdua sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Lalu Jennifer pergi untuk menjemput kedua temannya yaitu Karen dan Vicky. First of all, don't yell at me. It's not. No, Jennifer. I didn't think to do that. Kemudian perjalanan mereka pun akhirnya berhenti di hotel. Jennifer turun untuk melihatnya. Halo, apakah ada orang? Setelah beberapa kali ketukan, akhirnya Ernest Keller yang merupakan pemilik hotel keluar. Good morning. Bisakah aku dan kedua temanku yang ada di mobil mendapatkan kamar untuk malam ini? Sayangnya Emmer pun mengatakan, aduh maaf Nona, tempat ini sudah lama tidak digunakan sebagai hotel. Kamu bisa lihat sendiri nih, sekarang tempat ini berubah menjadi museum. Ya gimana dong Pak, sebelumnya sih saya sudah nanya di tempat lain. Sama, semua kamar sudah pada penuh semua. Nah sebenarnya Jennifer seorang reporter. Jika dia dan kedua temannya malam ini tidak dapat kamar, semua persiapan dan pekerjaan mereka pasti jadi berantakan. Kasihan melihat Jennifer mendadak melas, ya udah deh Bapak Ernest akan mengusahakannya. Yes, good morning. Mereka pun akhirnya mendapatkan tempat tinggal. Akan tetapi tempat ini bukan di museum, melainkan di rumah pribadi Bapak Ernest sendiri. Lalu Ernest pun menelpon istrinya di rumah. Halo Mama, tolong siapkan beberapa kamar ya untuk tamu Papa. Di dalam perjalanan menuntun mereka ke rumah, gak tahu kenapa Bapak Ernest senyum-senyum sendiri dan seperti ada sesuatu nih yang disembunyikan. Lalu setelah mereka sampai di kediaman Bapak Ernest, Ernest langsung memperkenalkan istrinya yang bernama Catherine. Virginia! Tapi dari raut wajahnya itu menunjukkan bahwa Catherine benar-benar tidak suka ada orang asing yang datang ke rumahnya. Kemudian Ernest naik ke lantai atas, lalu membawa mereka ke sebuah kamar yang bisa dibilang itu memang kamar terbaik. Di dalam kamar ketiganya bercanda-canda, mereka sempat meledek raut wajah Catherine yang seperti itu. Sampai di mana mereka melihat dan merasa aneh. Kenapa ada sebuah lubang yang terhubung ke basement? Ah ya sudahlah, nggak masalah. Mereka pun tidak menghiraukannya. Selesai dengan urusan tempat tinggal, Jennifer dan Karen langsung pergi bekerja. Sementara itu, Vicky tidak ikut, tetap di rumah santai sambil menunggu. Dicium-cium udah 2 minggu nggak mandi, badan bau juga ya. Ya udah deh, aku mandi aja dulu. Di sisi Bapak Ernest. Oh iya, anak-anak lupa belum aku kasih handuk dan keperluan mereka nih. Begitu masuk ke kamar, ternyata Ernest bapak-bapak natskal. Tidak menyanyikan kesempatan, Bapak Ernest diam-diam mengintip Vicky lagi mandi. Di tengah asiknya mengintip, tiba-tiba Ernest menjatuhkan sesuatu. Siapa di luar? Aksinya pun hampir ketahuan, tapi cerdiknya Ernest bisa beralibi sehingga Vicky tidak menyadari aksinya tersebut. Abis dari Vicky, Ernest menghampiri Catherine yang sedang menjemur pakaian di luar. Dari tadi raut wajah Catherine terlihat murung. Ini tidak benar, tidak lama lagi mereka pasti akan mengetahuinya. Nah loh, sebenarnya apa yang sedang mereka sembunyikan? Masih misteri. Jika dilihat awal kedatangan 3 gadis sampai akhirnya mereka menginap, Ernest selalu menunjukkan gerak-gerik seperti orang bahagia. Namun sebaliknya dengan Catherine, dia seperti khawatir, takut dengan sesuatu yang nanti akan terjadi. Vicky yang baru saja selesai mandi langsung pakai baju daster dan memilih bobo cantik. Namun belum aja 5 menit Vicky mendengar suara aneh. Dan ketika dia mau membuka matanya, tiba-tiba aja di depan Vicky ada suatu sosok yang membuat dia ketakutan. Sosok itu menarik paksa Vicky ke basement. Dia berusaha menahan, tapi apalah daya.
Pada waktu yang bersamaan, Catherine sedang berada di gudang. Dia mengambil satu ayam peliharaan, lalu dipotong dan membawanya ke basement. Dari situ mulai terlihat sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian di tempat yang berbeda, Jennifer dan Karen tengah sibuk bekerja di lapangan. Di mana di tempat mereka berdua ada sebuah festival yang meriah dan pastinya banyak orang berkunjung. Di rumah, Ernest terlihat sedang asik abok dan berhalusinasi. Di situ almarhum ayahnya datang menemui Ernest melalui suara-suara gaib. Di dalam obrolan itu, si ayah marah kepada Ernest. Dan ternyata Catherine bukanlah istri Ernest, tetapi melainkan adiknya sendiri. Terungkap mengapa ayahnya marah. Karena Ernest pernah melakukan hal bodoh, bahkan bisa dibilang itu perbuatan terlarang yang dilakukan kepada adiknya sendiri. Selesai meliput berita, niatnya Jennifer dan Karen mau langsung pulang. Namun tiba-tiba datang Tony yang ingin berbicara kepada Jennifer. Jennifer sendiri sebenarnya masih ngambek sih. Permasalahan mereka tuh simple. Memang Tony adalah seorang atlet sepak bola, tapi suatu insiden kecelakaan membuat dia harus pensiun. Jennifer selalu perhatian, dia melarang Tony agar tidak memaksakan diri. Namun Tony tetap ngeyel, dia terus berlatih sampai akhirnya membuat Jennifer muak dan kesal. Di sisi lain, Catherine baru selesai beres-beres rumah. Namun begitu dia naik ke lantai atas, lah kok ada barang-barang yang berantakan tepat di depan kamar 3 wanita itu? Siapa sih yang melakukannya? Coba dicek dulu. Dan betapa kagetnya dia saat melihat Vicky sudah tewas dengan kondisi kepalanya yang nongol dari basement. Dan pada waktu yang bersamaan, Karen pulang duluan dan baru saja tiba di rumah. Saat dia masuk, kok kondisi rumah sepi? Halo Vicky, di mana kamu? Catherine pun masuk ke kamar dan tanpa disadari ia membelakangi jasad Vicky. Sementara itu, Catherine bersembunyi di kamar mandi. Suara-suara panggilan Karen jelas terdengar, tapi dia malah memilih untuk diam. Pada kemana sih ini orang rumah ya? Ya udah daripada bete cari makan aja dulu. Kebetulan sekali ada buah-buahan. Tidak sengaja Catherine malah menjatuhkan buah-buah tersebut yang jatuh tepat di lubang basement. Satu persatu Karen membereskan buah yang jatuh. Nah, di lehernya Karen terlihat dia memakai shawl. Saat dalam posisi seperti itu, shawlnya jatuh yang menjalar ke lubang basement. Tiba-tiba saja dari dalam basement ada seseorang yang menarik shawl itu. Karen berusaha keras menahan tarik orang itu, tapi tenaganya begitu kuat sehingga berkali-kali Karen membentur penutup basement itu hingga membuat dia tewas. Setelah Karen tewas, Catherine menghampirinya. Dia menangis, ekspresinya seperti orang yang gak tega namun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ada semacam monster atau sesuatu yang disembunyikan Catherine dan Ernest di rumah tersebut? Soal menjebak gadis-gadis ini sudah jelas, mereka berdua adalah orang jahat. Setelahnya Ernest dan Catherine berbicara. Mereka membicarakan rencana licik yang didalangin oleh Ernest. Ernest yang terlihat puas, tapi Catherine malah terus menangis. Cepat hilangkan wajah seperti itu di hadapanku. Jangan buat aku marah. Sekarang turuti perintahku. Sekarang waktu sudah berganti malam. Tony masih saja berduaan bersama Jennifer. Upayanya pun berhasil. Begitu diajak kencan, Jennifer mulai membaik. Nah, tidak lupa, selesai kencan, Tony mengantarkan Jennifer pulang. Tapi setelah sampai di rumah, sama seperti Karen, Jennifer tidak menemukan keberadaan orang rumah serta kedua temannya. Entah disengaja atau lupa, Jennifer melihat pintu yang menuju ke basement terbuka. Nah loh, ternyata ada Ernest di basement. Dari bawah, Ernest memanggil Jennifer agar dia masuk. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, Jennifer dengan santuy turun ke basement. Pak Ernest sedang apa di sini? Enggak kok, lagi benerin pipa nih rusak. Oh ya, kedua temanmu Vicky dan Karen katanya lagi gak enak badan. Mereka sekarang lagi jalan-jalan keluar tuh. Nah, kamu sebaiknya bantu aku dulu nih sebentar. Tidak lama kemudian Ernest pun berpura-pura. Jennifer, kamu tunggu di sini ya sebentar. Aku mau ambil barang yang tertinggal di atas. Ternyata Jennifer dikunciin dari luar. Awalnya Jennifer belum sadar bahwa dia dijebak. Pak Ernest, tolong bukain, pintunya kekunci ini. Ernest hanya diam saja tertawa jahat dan Catherine bengong mendengarkan teriakan Jennifer yang minta tolong.
Jalan keluar semuanya ditutup. Jennifer bingung bagaimana caranya dia bisa keluar. Dengan sebuah penerangan lampu, Jennifer jalan ke sana kemari. Dia pun menemukan banyak sekali tulang ayam. Bahkan ada juga beberapa mainan-mainan kotor dan rusak. Wah, dugaan semakin kuat, ada kehidupan lain di basement. Ada jendela nih, coba aku naik untuk minta tolong. Betapa kagetnya Jennifer menemukan 2 jasad yang terkubur. Gerakan kaget yang refleks membuat Jennifer tidak sengaja membentur sesuatu yang akhirnya membangunkan seekor monster. Oh my god, makhluk apakah itu? Dari fisiknya manusia, tapi kenyataannya itu manusia tidak normal. Jennifer sangat takut melihatnya. Manusia itu tidak berbicara normal, tingkah lakunya juga seperti anak-anak. Meskipun begitu, tetap saja Jennifer merasa tidak aman dan terancam. Ernest datang untuk mengakhiri ini semua. Dia mencoba membunuh Jennifer dengan gesper. Akan tetapi, tiba Catherine menggigit Ernest untuk menyelamatkan Jennifer. Sepertinya Catherine sudah muak dengan tingkah laku Ernest yang jahat, sehingga harus menerima konsekuensinya menghadapi Ernest yang marah. Tidak terima Catherine disakiti, monster itu, kita sebut saja Junior, malah melawan balik Ernest. Perkelahian pun tidak terhindarkan, di mana Ernest dengan tega memukul Junior hingga dia tewas. Nah, di sini Catherine menangis. Berarti hal itu menandakan bahwa Junior adalah anaknya sendiri, yang besar kemungkinan tidak lain ayahnya adalah Ernest. Sekali lagi Catherine berusaha melawan Ernest, namun apa daya. Dalam kesempatan itu diam-diam Jennifer berhasil keluar dan bersembunyi, tetapi persembunyian Jennifer diketahui oleh Ernest. Ernest mengambil kampak dan sekali lagi berusaha membunuh Jennifer. Nah, dalam kepanikan dan keputusasaan itu, Jennifer merangkak berharap ada seseorang yang menolong. Benar saja, Tony datang untuk menyelamatkan Jennifer. Namun sialnya sakit kakinya kambuh dan dia harus terjatuh tidak bisa menolong Jennifer. Di dalam detik-detik menegangkan itu, Ernest langsung terkapar tewas terkena tembakan senapan. Ternyata yang melakukan itu adalah Catherine. Film ini selesai ketika Catherine meratapi Junior yang sudah tewas. Nah, itulah alur cerita dari film The Unseen. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.